stars in me, I anchor my gaze on you. I will love you, I will trust you, keeper of my heart. I will come now, I will bow down, never be apart from your love, from your love. Father, you're ever true. I put my hope in you. Father, you're always good. I come now to worship you. I will love you, I will trust you, keeper of my heart. I will come now, I will bow down, never be apart. I will love you, I will trust you, keeper of my heart. I will come now, I will bow down, never be apart. Oh, no. I will love you, I will trust you, keeper of my heart. I will come now, I will bow down, never be apart from your love, 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 Jesus, from your love, from your love, from your Father, you're all I need, the center of my being. Though there be storms in me, I anchor my gaze on you. Father, you're all I need, the center of my being. Though there be stars in me, I anchor my gaze on you. I will love you, I will trust you, keeper of my heart. I will come now, I will bow down, never be. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Ya, kita bersyukur kita bisa kembali beribadah bersama-sama secara onsite ya, setelah sekian lama kita beribadah secara online dari rumah kita masing-masing. Dan hari ini kita mau beribadah bersama-sama. Saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita akan memuji dan menyembah Dia, sebab hanya Dia yang layak untuk kita tinggikan. Mari kita berikan yang terbaik bagi Allah kita.
sebab Engkau agung. Engkau agung, Allah kuasa, kerajaan-Mu tetap kekal selamanya. Masuk hadirat-Mu, untuk kemuliaan-Mu, kuatkan suara memuji-Mu. Masuk hadirat-Mu, untuk kemuliaan-Mu, semua ciptaan memuji-Mu. Masuk hadirat-Mu, untuk kemuliaan-Mu, kuatkan suara memuji-Mu. Masuk hadirat-Mu, untuk kemuliaan-Mu, semua ciptaan memuji-Mu. Masuk hadirat-Mu, untuk kemuliaan-Mu, kuatkan suara memuji-Mu. Masuk hadirat-Mu, untuk kemuliaan-Mu, semua ciptaan memuji-Mu. Semua ciptaan memuji-Mu. Semua ciptaan memuji-Mu. Biar semua ciptaan memuji Engkau, sebab Engkau Allah yang layak untuk kami tinggikan. Engkau Allah yang layak untuk kami muliakan. Saat ini kami datang di hadapan Engkau, Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, sebab hanya Engkau yang layak untuk kami sembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan
surga bumi menyembahmu, surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Biar surga bumi menyembah Engkau, meninggikan Engkau, Allah yang kudus. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu, surga bumi menyembahmu, surga bumi menyembahmu.
that could not hold you, the veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the place of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. Holy, holy, are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Bapak kami bersyukur Tuhan.
Segala hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Tidak ada yang seperti Engkau. Tidak ada yang sebesar dan semulia Engkau. Tidak ada yang seagung Engkau. Engkaulah alasan kami hidup. Engkaulah alasan kami ada, terpelihara, dilindungi, dijaga, dan diberkati. Hanya Engkaulah yang besar. Hanya Engkaulah yang layak dipuji dan diagungkan. Terpujilah nama-Mu dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu di surga dan di bumi. Dan biar yang bernafas, biar yang percaya Tuhan, memuliakan dan mengagungkan Engkau. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji. Sebab hanya Engkau yang layak disembah dan ditinggikan. Engkaulah kota benteng kami. Engkaulah perisai kami. Engkaulah kubu pertahanan kami Tuhan. Alasan kami ada dan terpelihara sampai sekarang. Begitu banyaknya tantangan, begitu banyaknya masalah. Tapi kami ada sekarang. Kami berdiri di tempat ini Tuhan. Karena alasan hanya karena Engkau Tuhan. Hanya Engkau Yesus Allah. Hanya Engkau Raja kami. Hanya Engkaulah kubu pertahanan kami dan kota benteng kami. Sehingga kami bisa ada dan terpelihara. Terpujilah dan dimuliakanlah nama-Mu. Tidak ada yang sama seperti Engkau. Seumur dari kami lahir sekarang dan sampai hari nanti kami pergi. Tidak ada Allah yang sama seperti Engkau. Yang semulia dan hebat sama seperti Engkau. Kami bersyukur hanya kepada nama Engkau saja. Kami terpelihara. Kami bernafas hanya karena Engkau saja. Di dalam segala-galanya. Di dalam alasan hidup kami. Hanya Engkau saja Allah kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu. Dimuliakanlah nama-Mu. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Biar anak-anak kami dan seluruh seisi rumah kami mengenal Engkau Allah kami. Bapa kami dan Raja kami. Biar Engkau ada dalam hati kami. Di dalam jiwa kami. Mampukan kami untuk mengasihi Engkau. Dengan segenap jiwa kekuatan kami. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Tapi bukan dengan kekuatan kami. Tapi dengan kasih Engkau sendiri yang Kau berikan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biar semua yang hidup memuliakan Engkau. Kami bersyukur kepadamu. Dan bersyukur hanya kepadamu saja. Di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya mengatakan amin. Ayo muliakan Tuhan. Tinggikan Dia. Agungkan Dia lebih lagi. Sebab Dia baik. Tidak ada yang sama seperti Dia. Di dalam hidupmu tidak ada Allah seperti Dia. Agungkan Dia. Mari kita berikan kemuliaan yang terbaik. Saya hitung 1 sampai 3. Dan saudara bertepuk tangan dan memuliakan Tuhan yang sekuat tenaga saudara. 1, 2, 3. Yesus Tuhan. Allah Raja. Allah yang Maha Kuasa. Kekuatan kami, kota benteng kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Amin. Silakan duduk. Apa kabar? Saya jadi host pakai masker ini. Ya. Apa kabar saudara? Apa kabar? 2 tahun, men. 2 tahun. Baru kita bisa baku lihat lagi. Sudah ada yang beranak cucu saya lihat ini. Ya, tapi kita bersyukur ya, kita bisa bertemu kembali. Dan saya lihat lebih banyak lagi. Apakah lebih banyak atau ruangannya yang sempit saya tidak tahu. Atau saudara kasih lebar-lebar kursi. Tapi yang saya lihat ada banyak wajah-wajah baru. Ya, kita bersuka cita, beri kemuliaan kepada Tuhan. Kami mau menyambut Bapak, Ibu, Saudara yang sudah dari 2 tahun sudah datang. Dan sekarang tetap bersama-sama dengan kita. Tuhan memberkati saudara. Amin. Kami adalah gereja Every Nation. Saya sudah mulai lupa. Visi dan misi kita, saya baca saja. Kita bagian dari gereja Every Nation Family. Dan visi kita adalah menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Masih ada ingat slogan kita? 1, 2, 3. Disciple-ko. Wah, luar biasa. Masih ingat. Oke. Sekarang, karena kita baru pertama ketemu lagi, ya pengumuman kita seperti biasa, hari Selasa
kita akan berdoa ya. Kita selalu ada berdoa. Saudara sebagai orang percaya, apa kekuatan kita? Doa. Orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, kekuatannya adalah doa. Karena doa adalah hubungan, komunikasi, ketergantungan dengan Tuhan. Saya sendiri saya rasa sangat berbeda. Coba kalau saudara tidak komunikasi, yang punya pasangan 1 minggu saja tidak bicara dengan suamimu atau istrimu atau dengan anakmu, bagaimana rasanya? Ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang kurang. Tetapi begitu juga dengan Bapa kita. Kadang kita tidak setia, tapi Bapa kita luar biasa setianya. Dia selalu mau ada komunikasi dengan saudara. Mungkin saudara tidak dengar dia secara audible suaranya, tapi dia bicara di dalam hatimu. Dia mengasihi engkau. Dia mau merelakan semuanya hilang demi engkau. Dan dia mau lewat komunikasi kita jadi kuat. Dari situ kita bisa lihat bahwa dialah kekuatan kita, kota benteng kita, pertahanan kita. Dan dia akan menyegarkan kasih saudara setiap hari. Jangan mau jadi orang yang mau didoakan terus, tapi jadilah orang yang mendoakan orang lain. Amin. Kita akan mendengar firman Tuhan dan kita mau sambut Pastor Christensen Tobioto. Thank you, Pak. Karena kita online jadi harus persis sama katanya. Selamat pagi semuanya. Luar biasa hari ini saya lihat banyak yang hadir. Sudah rindu sekali untuk bertemu. Amin. Bisa menyapa samping kiri kanan. Hai, selamat pagi, selamat datang, ketemu kembali. Sekali lagi saya menyambut selamat pagi. Boleh saya buka ya? Kalau tidak suara ya beda kan? Oke. Saya menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari pada hari ini. Selamat pagi dan juga yang ikut online. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di ibadah kita pada hari Minggu. Ini pertama kali, yang kedua kali sebenarnya. Pertama kali di wilayah timur, tapi wilayah kota baru hari ini. Ya, kita bersuka cita, Tuhan begitu baik. Amin. Begitu baik dan masih tetap memelihara kita sampai dengan hari ini. Itu sangat luar biasa. Karena itu saya setuju tadi kita berikan kemuliaan bagi Dia. Hanya Dia satu-satunya Allah yang layak menerima hormat, menerima kemuliaan. Amin. Kita bersyukur kita bisa berkumpul kembali meskipun masih terbatas. Saya rasa ruangan ini sudah tidak cukup juga. Minggu depan tidak bisa di sini kayaknya. Kita harus pindah tempat, ya, sudah tidak cukup. Baru pertama langsung tidak cukup, luar biasa. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bagi yang baru pertama kali hadir mungkin atau yang baru mengikuti, kita ada seri di bulan April ini. Seri firman Tuhan kita berhubungan erat dengan kebangkitan dengan Paskah, hari raya Paskah yang kita rayakan setiap tahun. Dan tema kita untuk selama bulan April ini adalah The King, Sang Raja. Haleluya. Jadi kita sudah mengikuti beberapa seri dan hari ini kita masuk ke minggu ketiga dari seri kita, Sang Raja. Minggu pertama kita belajar bagaimana raja kita adalah raja yang rendah hati. Kemudian di minggu kedua kita belajar bahwa raja kita adalah raja yang bangkit dari kematian. Haleluya. Dan kemudian di hari ini kita akan belajar tentang raja yang akan datang. Oke. Raja yang akan datang di minggu ke-3 hari ini ya. Raja yang akan datang. Dia tidak lain dan bukan yang lain, itu adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Dialah yang kita berikan kemuliaan, dialah yang kita berikan kehormatan. Ya, karena hanya Dia yang layak menerima segala hormat dan pujian. Hari ini teks kita berasal dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-10,
Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Dan untuk menghormati firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari membaca bersama-sama, ada di layar kita bisa membaca bersama-sama dari Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai 11. Mari kita membaca bersama-sama Kisah Para Rasul 1 ayat 10 dan ayat 11. Bapak Ibu yang di online boleh mengikuti juga membaca bersama-sama. Mari kita mulai. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Segala pujian dan hormat kami berikan bagi Engkau. Hari ini kami bisa berkumpul kembali bersama-sama. Itu karena anugerah dan kasih karunia-Mu. Dan hari ini kami memberikan kemuliaan hanya bagi Engkau. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami telah memuji dan menyembah Engkau. Dan kami percaya hadirat-Mu ada di sini. Dan hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita berbicara mengenai Sang Raja. Dan tadi kita sudah baca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Dan kita akan melihat di sana dikatakan ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Kita bisa melihat bahwa dikatakan bahwa waktu ia naik, saudara, raja kita yang mati, yang bangkit dari kematian, dia naik ke sorga. Firman Tuhan mengatakan bahwa dia naik ke sorga. Ya, itu sangat jelas dikatakan di situ. Waktu ia naik, kemudian dikatakan bahwa di ayat 11 dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kalau dikatakan situ bahwa Yesus ini, ya, Yesus ini akan datang kembali. Haleluya. Saudara pasti mengharapkan itu, kita semua mengharapkan itu. Yesus akan datang kembali. Karena itu judul kita hari ini adalah Raja yang akan datang kembali. Oke. Nah, saya mau kita lihat di situ dikatakan yang pertama, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea. Ini adalah malaikat yang berkata kepada murid-murid pada waktu itu. Mereka berkata, hai orang-orang Galilea. Saudara, Lukas sering sekali berbicara asal-usul daripada murid-murid ini adalah mereka berasal dari Galilea. Semua murid Yesus kecuali Yudas Iskariot, semua mereka berasal dari Galilea. Kenapa kira-kira malaikat itu mengatakan kepada murid-murid, kenapa dia tidak mengatakan bahwa hai murid-murid, tapi dia mengatakan hai orang-orang Galilea. Saudara, wilayah Galilea itu dianggap sangat rendah pada waktu itu oleh orang-orang penduduk Yudea. Kenapa? Karena di sana ada satu kumpulan, ada populasi non-Yahudi yang begitu banyak di Galilea. Dan mereka ini, orang-orang ini dianggap tidak kosher. Mereka itu kurang ketat dalam menjaga atau melakukan tradisi-tradisi pada waktu itu. Atau Talmud dikenal. Mereka itu adalah orang-orang Galilea, makanya mereka itu dianggap sangat rendah. Dan kemudian ini adalah satu harapan yang diberikan kepada mereka ketika malaikat itu mengatakan, hai orang-orang Galilea. Dan dilanjutkan, malaikat ini berkata, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali. Jadi malaikat sepertinya memberikan satu harapan yang begitu luar biasa kepada murid-murid. Karena mereka ditinggalkan oleh guru mereka. Mereka ditinggalkan oleh orang yang mereka harapkan ini akan menjadi raja pada waktu itu. Makanya kemudian malaikat itu mengatakan seperti itu. Jadi memberikan harapan kepada mereka. Dikatakan bahwa Yesus ini akan datang. Saudara, beberapa ahli, beberapa teolog memisahkan antara
Yesus dengan Kristus. Mereka pisahkan antara Yesus dengan Kristus. Tetapi jelas di sini malaikat mengatakan bahwa dan meneguhkan bahwa Yesus yang mereka kenal yang akan kembali, bukan Yesus yang lain. Amin. Bukan Yesus yang lain. Yesus yang mereka kenal yang mereka nantikan. Dialah yang akan kembali. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Yesus yang kita kenal, yang saudara kenal hari ini, itulah Yesus yang akan kembali. Bukan Yesus yang lain. Yesus yang pernah menjadi Allah yang telah menjadi manusia, Yesus dari Nazaret, pribadi yang sama itulah yang akan kembali. Pribadi itulah yang mati dan bangkit, saudara. Ada harapan bagi kita, amin. Kristus yang telah dimuliakan dan naik ke surga adalah masih tetap Yesus dari Nazaret. Oke. Dia tetap Allah manusia. Yang saudara hari ini percaya. Yang saudara hari ini berharap. Kita semua berharap kepada dia. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kedatangan Yesus yang kedua merupakan salah satu tema yang paling utama di dalam kitab perjanjian baru. Dan tema itu sering kali berulang dan berulang. Kita bisa lihat di dalam seluruh perjanjian baru, kita bisa melihat tema itu sering diulang. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Yesus pasti datang kembali. Amin, dia akan datang kembali. Jadi kita lihat bahwa setelah kematiannya, kemudian kebangkitannya, dia kemudian diangkat ke surga dan dia pergi ke surga dengan satu janji. Apa janjinya? Dia akan kembali. Amin. Dia akan kembali suatu saat nanti, suatu hari nanti dia akan kembali. Jadi jangan berduka cita. Ya, jangan bersedih, tapi bersuka citalah, bersemangat karena raja kita akan datang kembali. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita bisa berpegang kepada janji Tuhan ini bahwa dia akan kembali. Seperti yang dilakukan oleh murid-muridnya. Mereka percaya, mereka berpegang kepada janjinya. Dia adalah raja kita yang akan kembali. Dan kita semua menunggu kedatangannya kembali. Dengan iman dan pengharapan. Amin. Jadi jangan putus asa, tetap percaya dan tetap berharap. Tadi Pak Hamzat berdoa bahwa kita mengalami mungkin 2 tahun terakhir kita mengalami persoalan yang begitu berat. Ya, sepertinya susah ya dalam hidup kita. Tapi puji Tuhan, sampai hari ini kita masih lengkap. Amin. Kita masih dipelihara oleh Tuhan. Karena kita tahu Allah kita yang naik ke surga. Dia tetap hidup sampai dengan hari ini. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan belajar beberapa hal yang berkaitan dengan kedatangan Yesus kembali yang kedua. Yang pertama kita belajar bahwa Yesus akan datang kembali untuk menghakimi. Oke, kita akan baca ayatnya dari 2 Timotius pasal 4 ayat 1. Di sana firman Tuhan mengatakan, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi penyataannya dan demi kerajaannya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Yesus akan datang kembali untuk menghakimi menurut firman Tuhan. Paulus mengatakan kepada Timotius, selanjutnya dikatakan di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Paulus berpesan kepada Timotius. Dia katakan, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu. Paulus terus mengingatkan Timotius untuk tugas dari Timotius. Dan selalu menasihati dia untuk selalu bertindak. Ingat bahwa ini adalah surat terakhir Paulus sebelum dia menjadi martir. Ini pesan terakhir Paulus kepada Timotius. Dikatakan di situ bahwa di hadapan Allah dan Kristus. Paulus mengatakan kepada Timotius. Di sini kita lihat bahwa dikatakan di situ bahwa di hadapan Allah dan Kristus, Allah dan Yesus itu disetarakan, sejajar. Artinya saudara, Yesus setara dengan Allah. Amin. Kemudian dilanjutkan di situ bahwa
Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi saudara. Yesus akan datang untuk menghakimi. Ingat baik, kedatangan Yesus yang kedua. Pertama, dia datang untuk menghakimi. Dia bukan sekedar menghakimi, dia akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ya mungkin ada waktu Yesus datang ada yang sudah mati, mungkin ada yang masih hidup. Yesus akan menghakimi, baik orang yang sudah mati maupun orang yang hidup. Saudara, sebenarnya penghakiman, sebenarnya ini adalah bahasa dari perjanjian lama. Penghakiman tidak bisa dilakukan oleh satu pun, oleh seorang pun kecuali oleh Yahweh. Tidak ada. Tetapi di sini kemudian dipakai kepada Yesus. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Yesus adalah Allah. Tidak ada seorang pun, tidak ada satu pun yang berhak menghakimi kecuali Adonai, kecuali Yahweh. Tapi di sini dikatakan Yesus akan datang untuk menghakimi. Tidak lain dan bukan yang lain. Dia benar-benar Allah yang datang untuk menghakimi. Kita bisa melihat bagaimana keilahian daripada Yesus Kristus di sini. Sebagaimana Kristus juga adalah pelaku dari penciptaan. Kita tahu bahwa Yesus bukan hanya menghakimi, dia juga pelaku dari penciptaan. Kita bisa lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 3 dikatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes berbicara mengenai Yesus. Dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Yesus adalah pelaku dari penciptaan alam semesta ini. Termasuk saudara dan saya. Penulis Ibrani juga mengatakan bahwa oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Sekali lagi Yesus adalah pelaku dari penciptaan. Juga yang ada dalam Kolose pasal 1 ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan. Baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Yesus adalah pelaku dari penciptaan. Tetapi selain dia adalah pelaku dari penciptaan, dia juga adalah pelaku dari penghakiman. Dia juga lah yang akan menghakimi. Dan saudara, penghakimannya dilakukan atas seluruh ciptaan. Tidak terkecuali, kita semua akan dihakimi. Kemudian kita lihat selanjutnya di 2 Timotius tadi. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Penghakimannya atas seluruh ciptaan. Baik yang hidup maupun yang mati. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini merujuk pada penghakiman Yesus untuk semua ciptaan. Tidak terkecuali, semua akan dihakimi. Nah saudara, frasa yang sama ini selalu muncul. Ini muncul di dalam beberapa ayat dalam firman Tuhan. Kemudian kita lihat di Kisah Para Rasul 10 ayat 42, di sana juga dikatakan dialah yang ditentukan Allah untuk menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Yesus pelaku penciptaan, dia juga pelaku dari penghakiman. Dan dia yang akan menghakimi, bukan yang lain. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 5, tetapi mereka harus memberi pertanggungjawab kepada dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Apakah kita sudah siap di hadapan Allah untuk kedatangan yang kedua? Mungkin. Sampai di sini mungkin kita mengatakan kita akan mundur. Ada begitu? Semua tidak mau mundur, amin? Harus dengan berani. Harus dengan yakin. Oke. Kita lihat lagi di 2 Timotius tadi, kita lanjutkan. Dikatakan di situ bahwa ada frase demi penyataannya. Ini semua dilakukan demi penyataannya. Dia akan datang. Saudara, ini adalah satu ide, ya. Kalau bicara penyataan ini satu ide tentang sinar, tentang cahaya, tentang kemegahan, ya. Dan juga ini adalah kemuliaan. Tetapi sebenarnya saudara, ini mencerminkan konsep dari perjanjian lama tentang Shekinah glory. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir,
kemudian kemuliaan Tuhan, sinar kemuliaan Tuhan selalu menyertai mereka. Pada waktu malam dengan tiang api dan pada waktu siang dengan tiang awan. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, meskipun Yesus sudah pergi ke surga, dia tetap menyertai saudara sampai dengan hari ini. Dengan kemuliaannya. Dan ketika dia datang, kemuliaan itu akan menyertainya. Paulus menasihati Timotius untuk melakukan hal-hal tertentu sehubungan dengan realitas dari penghakiman yang akan datang ketika Yesus datang. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, maksud kedatangan Yesus yang kedua adalah untuk mendorong kita orang-orang percaya, saudara dan saya, agar supaya kita hidup setiap hari seolah-olah atau mungkin ini adalah hari terakhir. Tujuan kedatangan Yesus yang kedua kali, supaya sebagai orang-orang percaya kita harus hidup sama seperti ini adalah hari terakhir. Dan kita akan melakukan semua hal untuk kemuliaan Dia. Amin. Di sana juga kita akan lihat Yesus datang selain demi penyataannya dan ini juga untuk kerajaannya. Bukan untuk kepentingan kita tentunya. Ini tentang kerajaannya. Kerajaan Allah menunjukkan apa yang ada dalam hati kita. Ya, hati orang-orang percaya sekarang yang kemudian nanti akan disempurnakan. Kerajaan Allah dikatakan sudah ada tetapi belum. Kita masih menantikan. Tetapi sebagai orang-orang percaya, kerajaan Allah ada di dalam hati kita. Ketika kita menerima Yesus, ketika kita percaya, Yesus mengatakan kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi kerajaan Allah soal kuasa, soal kebenaran, dan itu ada dalam saudara dan saya. Amin. Ketika saudara menerima Yesus, saudara menerima kerajaan Allah. Karena kita berjalan dengan kuasa, kita berjalan dengan kebenaran yang diberikan kepada kita. Sekali lagi, kerajaan Allah itu diserahkan kepada anak, dikatakan. Yesus Kristus di sini kita lihat bahwa dijelaskan seperti kalau kita baca tadi bahwa dia adalah hakim. Okay. Kemudian dia adalah yang akan datang. Dan yang terakhir dia adalah raja. Hakim yang akan datang dan dia adalah raja. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika dia datang kembali, dia datang untuk menghakimi. Di poin kedua kita belajar, dia datang untuk menghakimi. Kemudian kita baca di Matius 25:32, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Oke. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bahwa raja kita sudah ada, sudah datang pertama kali 2000 tahun yang lalu, 2020 tahun yang lalu kira-kira. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita dari dosa kita. Dan ketika dia datang, dia menderita, dia mati, tapi dia bangkit. Dan ketika dia bangkit, dia naik ke surga. Dan dikatakan bahwa suatu hari dia akan kembali untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Suatu hari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan memberikan pertanggungjawaban kita tentang bagaimana hidup kita hari ini. Meskipun Bapak Ibu Saudara-saudara mungkin ini menakutkan bagi kita. Tetapi ingat baik, sebagai orang percaya kita dapat bersandar kepada karya Kristus yang telah selesai di atas kayu salib. Ini mungkin menakutkan bagi kita ketika dia datang untuk menghakimi. Tapi tidak usah khawatir. Sebagai orang percaya kita bisa berharap kepada apa yang telah dia lakukan. Kepada apa yang telah selesai di atas kayu salib. Yesus mengatakan it's finished. Telah selesai, sudah selesai, tetelestai. Saudara bisa berharap, kita bisa berharap dengan apa yang telah dilakukan di kayu salib. Bagi orang yang percaya, persoalannya bagi orang yang tidak percaya lain. Tapi saya percaya, saudara semua di tempat ini, kita semua percaya kepada Raja kita yang akan datang kembali. Jadi ingat poin pertama, kita sudah belajar bahwa Yesus akan datang kembali untuk menghakimi. Tidak usah khawatir,
ketika saudara percaya kepada dia dengan apa yang telah dia lakukan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Yang kedua, Yesus akan datang kembali dengan tidak terduga. Tidak ada jadwal saudara. Tidak ada rundown di situ. Tidak ada. Dia akan datang dengan tidak terduga. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 10 firman Tuhan. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Dikatakan bahwa hari Tuhan itu akan tiba seperti pencuri. Siapa yang tahu? Kalau sebentar malam ada pencuri datang di rumahmu. Tidak ada satu pun yang tahu. Kecuali kalau pencurinya sudah WhatsApp saudara. Tidak ada. Frasa hari Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini sebenarnya adalah frasa dari perjanjian lama. Yang berbicara mengenai akhir zaman. Hari Tuhan berbicara mengenai hari zaman. Dan pencuri, istilah pencuri itu biasa digunakan sebagai metafora untuk satu kunjungan yang tidak dijadwalkan, yang tidak disangka-sangka. Bukan berarti kalau saudara datang tiba-tiba ke rumahnya Pak Amsyar tanpa dijadwalkan itu pencuri. Bukan. Tapi itu sesuatu yang kita tidak tahu. Kedatangan Yesus kita tidak bisa tahu. Ya, di Lukas 12 ayat 39. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Kemudian di ayat 40, hendaklah kamu juga siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Tujuannya Yesus tidak memberitahu kapan dia datang. Jam berapa, tahun berapa. Supaya apa? Supaya kita selalu siap sedia. Amin. Kita harus selalu siaga. Kita harus siap sedia. Karena kita tidak tahu raja kita akan datang yang kedua kalinya. Dikatakan situ bahwa pada hari itu ketika Yesus datang, yang dikatakan pada hari itu langit akan lenyap. Saudara bisa bayangkan. Ketika Yesus datang langit akan lenyap. Sebenarnya ini tema yang sering berulang juga di dalam perjanjian baru. Berbicara mengenai langit yang akan lenyap, ini berbicara mengenai penciptaan fisik yang akan berlalu. Tetapi ingat baik, semua akan berlalu. Firman Tuhan tetap tidak akan berlalu. Jadi kalau saudara percaya kepada firman Tuhan, kita percaya kepada apa yang Yesus katakan, kita bisa berharap. Amin. Meskipun dunia akan lenyap, mustahil bagi kita untuk kita bisa bertahan di situ barangkali. Tetapi kita ada di dalam Kristus. Bapak Ibu. Jadi ini menggambarkan bahwa sesuatu yang bersifat fisik itu sangat lemah. Ya, dan itu terbatas. Itu akan berakhir. Dan di situ kita baca dikatakan pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang sangat dahsyat. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini sebenarnya mempunyai konotasi suara yang mendesing dari suatu yang bergerak begitu cepat. Itu yang akan terjadi. Dan kita bisa lihat ini, peristiwa ini sudah pernah terjadi di Kisah Para Rasul 2 ketika hari Pentakosta. Sesuatu yang baru yang akan terjadi. Dan dikatakan di situ bahwa unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, nyala api itu menyiratkan bahwa Allah sebagai pelaku yang tidak disebutkan namanya di situ. Tapi istilah aslinya adalah istilah medis sebenarnya. Nyala api berbicara menunjukkan orang yang demam tinggi sebenarnya. Ini yang akan terjadi ketika Yesus datang. Dalam Matius 24 ayat 36 firman Tuhan mengatakan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak. Dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ayat 44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Oke. Tetap siap sedia, amin. Kita tetap melakukan pekerjaan Tuhan. Mau kita bagaimanapun kita tetap harus siap sedia melakukan apa yang Tuhan katakan. Karena kita tidak tahu raja kita datang
kapan. Kita tidak tahu kapan Yesus akan kembali. Tetapi dia mengatakan kepada kita bahwa itu bukan urusanmu. Tidak usah pusing dengan itu. Jangan cari-cari tahu. Jangan hitung-menghitung. Biarpun kita jago matematika sekalipun, kita tidak bisa hitung kapan dia datang. Alkitab meyakinkan kepada kita bahwa kita tidak menduga, kita tidak akan tahu kapan dia datang. Harinya, jamnya, tanggalnya, tahunnya kita tidak tahu. Tetapi yang penting adalah Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang kita lakukan sambil menunggu Raja kita kembali. Pertanyaannya, apa yang kita lakukan sambil menunggu Raja kita kembali? Itu pertanyaan penting. Itu pertanyaan penting dalam hidup kita. Jadi mari, karena kita tidak tahu kapan Raja kita akan kembali, mari kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Jika sampai hari ini mungkin kita belum hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan mau hari ini. Karena kita tidak tahu kapan dia datang. Mari kita melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan mau kita lakukan. Oke. Jika hari ini, sampai hari ini mungkin kita masih hidup berhoya-hoya. Kita tidak peduli dengan orang lain. Kita tidak peduli dengan kerajaannya. Kita tidak peduli dengan penyataannya. Tuhan mau hari ini. Ketika hari ini Tuhan berbicara kepada saudara. Mari. Itu berarti masih ada kasih karunia bagi saudara. Amin. Jadi kita sudah belajar. Yang pertama, dia datang kembali untuk menghakimi. Yang kedua, dia datang kembali dengan tidak kita duga. Karena itu harus selalu siap sedia. Dan yang ketiga, ini adalah yang terakhir. Amin. Tidak mau ya. Yang terakhir ini, poin yang ketiga, selalu itu poin ketiga terakhir. Mudah-mudahan tidak ada anak cucunya. Yang ketiga adalah Yesus akan datang kembali dalam kemuliaan. Ya, Matius 25:31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kembalinya Yesus ini akan penuh dengan kemuliaan. Firman Tuhan mengatakan, karena memang dia adalah Raja di atas segala Raja. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah anak Allah. Dia sudah menang dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tidak heran ketika dia datang kembali, dia akan datang dengan penuh kemuliaan. Dia memerintah dan akan memerintah dalam kemuliaan. Sama sampai selama-lamanya saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebagai orang percaya, kita dapat menantikan kedatangan Kristus kembali dengan semangat dan sukacita. Karena ada firman Tuhan mengatakan ketika dia datang, dia akan menyambut jemaatnya. Dan mereka semua ikut di dalam kemuliaan bersama-sama dengan dia. Apakah ini sesuatu yang tidak membuat saudara bersuka cita? Saya percaya saudara akan bersuka cita. Kita akan bersuka cita karena dia datang dalam kemuliaan. Dan kita yang percaya ada di dalam dia. Kita akan bersama-sama dengan dia. Okay? Meskipun dunia ini akan berlalu. Mungkin. Dan itu pasti. Tetapi setiap orang yang dalam Tuhan akan terlindungi. Amin. Dia datang dalam kemuliaan. Mengapa? Karena Bapak Ibu Saudara-saudari, kedatangan Kristus kembali lebih baik dari apapun yang bisa saudara bayangkan. Apapun yang terbaik yang saudara bisa bayangkan tidak akan mengalahkan kedatangan Kristus yang kedua. Dia datang dalam penuh kemuliaan. Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah sikap yang harus kita miliki sebagai orang-orang percaya. Dan sebagai penutup Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kedatangan Yesus yang kedua kali adalah panggilan bagi murid-muridnya. Yaitu saudara dan saya. Untuk apa? Pertama, untuk percaya pada otoritasnya. Bahwa dia adalah Raja yang berkuasa, yang berotoritas. Dan kita layak percaya kepada otoritasnya. Yang kedua, kita bertekun dalam kuasanya. Kita tetap bertekun dalam kuasa Kristus. Dan yang ketiga, kita tentunya harus merindukan kedatangannya. Amin. Siapa yang tidak rindu? Rajanya akan kembali. Kita semua rindu bahwa dia akan kembali
dan akan membawa kita bersama-sama dengan Dia. Itulah janjinya, itulah Raja kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Bapak, kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini. Segala pujian dan hormat kami berikan bagi Engkau. Engkaulah yang layak menerima hormat. Engkaulah yang layak menerima pujian. Kami berikan kemuliaan hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau telah mati bagi dosa-dosa kami. Engkau telah dikuburkan. Tapi Engkau telah dibangkitkan. Terlebih lagi Engkau telah naik ke surga. Dan Engkau akan datang kembali Tuhan. Dan kami merindukan kedatangan-Mu Tuhan. Kami yang hari ini telah mengikuti Engkau. Kami percaya Engkau melihat setiap hati yang sungguh-sungguh mengikuti Engkau Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu ini bagi Raja kita. Raja kita yang berkuasa. Dia penuh dengan kemuliaan. Dia layak menerima hormat, layak menerima pujian. Dialah yang punya kemuliaan. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. Sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. That could not hold you, the veil tore before you. You silenced the voice of sin and grave. The heavens are rolling, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no
Yes. Kaulah yang punya kerajaan, Kaulah yang punya kemuliaan. Karena Kaulah Raja di atas segala raja. Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan. Segala hormat, segala pujian kami berikan bagi Engkau. Engkaulah yang layak menerima semuanya itu. Kami berikan bagi Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau yang memerintah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau yang layak menerima semuanya itu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu. Dan setiap yang percaya berkata, Amen. Berikan kemuliaan pada Tuhan. Dialah yang layak menerima segala hormat dan pujian. Bapak Ibu Saudara-saudara, silakan dulu, kita akan memberikan persembahan, akan memberikan offering. Dan saya percaya bahwa dalam hubungan kita satu dengan yang lain, Tuhan memberikan kita kesempatan-kesempatan yang begitu luar biasa. Dia memberkati kita dalam waktu kita, dalam pekerjaan kita, dalam kepintaran kita mungkin, dalam profesi kita, dalam kuliah kita. Tuhan begitu memberkati kita. Dan itu tidak bisa dihitung dengan uang tentunya. Tapi itu kita bisa lihat dan kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita memberikan persembahan adalah sebagai ucapan syukur kita atas berkat-berkat yang melimpah. Bukan hanya secara jasmani saya percaya, tetapi secara rohani juga kita diberkati. Amin. Kita akan memberikan persembahan dan kita juga sebagai gereja yang bertanggung jawab secara sosial, kita juga menolong orang-orang yang tertindas, orang-orang yang tidak mampu. Dan untuk itu ada rekening khusus untuk itu. Bapak Ibu boleh mengambil bagian di situ untuk menolong mereka. Kita menjadi saluran berkat dari Allah kita bagi orang-orang yang belum percaya, bagi orang-orang yang mungkin belum beruntung. Kita hadir untuk menjadi berkat, menjadi saluran berkat dari Allah kita. Kalau sudah siap persembahan kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk segala berkat-berkat-Mu, baik secara jasmani maupun secara rohani yang Kau memberkati kami semuanya, tidak terkecuali Tuhan. Nah, kami bersyukur untuk berkat-Mu. Hari ini kami akan memberi. Ini ada ucapan syukur kami. Bapak, kami minta Kau melihat setiap hati yang dengan sungguh-sungguh hati bersyukur di hadapan Engkau. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang akan memberkati lebih lagi dan lebih lagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa untuk offering kami, perpuluhan, janjiman, persembahan khusus kami. Kami bawa di hadapan Engkau. Biarlah ini bisa memberkati orang lain juga. Dan memperlebar kerajaan-Mu. Biar Engkau memberikan kami hikmat bagaimana kami bisa mengelola dengan baik. Tuhan berikan itu kepada setiap yang mengelolanya. Terima kasih Bapak, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi. Imamat yang rajani datang menyembah Kau Raja. Nyatakan ajaibnya karya-Mu, Kau sungguh menakjubkan. Surga bumi memuliakan-Mu, alam semesta memuji. Engkau agung, Allah kuasa, kerajaan-Mu tetap kekal selamanya. Masuk hadirat-Mu
Saudara kita bangkit berdiri. Surga bumi memuliakanmu, alam semesta memuji. Engkau agung, Allah kuasa, kerajaan-Mu tetap kekal selamanya. Masuk hadirat-Mu, kemuliaan-Mu, kuangkat suara memuji-Mu. Masuk hadirat-Mu, kemuliaan-Mu, semua ciptaan memuji-Mu. Masuk hadirat-Mu, kemuliaan-Mu, kuangkat suara memuji-Mu. Masuk hadirat-Mu, kemuliaan-Mu, semua ciptaan memuji-Mu. Masuk hadirat-Mu, kemuliaan-Mu, kuangkat suara memuji-Mu. Masuk hadirat-Mu, kemuliaan-Mu, semua ciptaan memuji-Mu. Semua ciptaan memuji-Mu. Semua ciptaan memuji-Mu. Jemaat, mari kita terima berkat. Berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Kiranya menyertai kita mulai hari ini, seterusnya dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat bersekutu satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Dan untuk minggu depan itu kita online ya.